Halo, ini adalah Lingkar Luar Podcast. Kali ini saya ngobrol dengan Dian Widianarko, seorang pekerja kantoran yang nyambi jadi YouTuber. Tapi beberapa waktu kemarin jadi viral karena surat keberatan dari Eiger Adventure atas video review produk Eiger yang dibuatnya. Halo, Assalamualaikum Bro Dian Widianarko. Waalaikumsalam Bro Iwan Instagram, apa kabar nih? Ini balik lagi di podcastnya nih, udah 2 kali. Kita terakhir bahasnya ghostwriter ya Bro ya? Ya betul. Ini dari ghostwriter, berat-berat semua. Ghostwriter, YouTuber, terus sekarang ini reviewer kondang. Aduh Bro, ini Palu Gada Bro, Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Waduh. Nih udah numpuk belum nih barang-barang di rumah Bro? Oh belum Bro, jadi banyak sih numpuknya di DM Bro, di DM sama di email. Tapi gue lagi hold dulu, ini kan masih rame, jadi gue hold dulu. Termasuk pihak Eiger yang mau kontak juga gue hold dulu. Karena apa? Ini biar ini aja deh, biar reda aja dulu, atau biar ini ya saya ini dulu deh. Ya masih ada, saya juga kerjaan saya kan bukan YouTuber aja Bro, masih banyak kerjaan juga. Jadi itu kan nanti saya akan balas satu-satu lah mereka. Kalau masih berminat untuk antri, misal mau barang yang kirim untuk di review, silahkan nanti. Saking banyaknya, shock juga nggak pernah kayak gini Bro sebelumnya. Antri ya. Aduh. Ini kalau dompetnya ngantri sih boleh juga sih Bro ya. Isi dompet ngantri sih boleh juga sih ya. Ini kayaknya sih lebih banyak Bro yang masuk baru yang kayak UMKM gitu, yang kirim barang aja. Jadi paling kita kayak bantu aja gitu Bro, membantu brand-brand lokal. Ini kayak sekarang kan kalau model-model si tahu ini kan ya, Abdel kan dia secara sukarela ya kalau memang dia UMKM ya. Iya. Nah, sementara sekarang yang bisa gue lakukan, gue cuman Instastory aja gue ini kan, gue repost aja tuh. Banyak kan UMKM yang tag. Cuman tadi malam itu kayak dibatasi nama Instagram saking banyaknya gitu dalam waktu yang singkat. Ya udah akhirnya gue berhenti dulu nih sementara kan. Tapi kalau misalnya lu semakin hari semakin berkembang, semakin dahsyat gitu kan, bisa juga jadi verified account kan ya di situ ya, di Instagram ya. Ya semoga lah Bro. Ya kita ngobrolin masalah ini Bro, masalah yang kemarin viral gitu ya. Oh iya, ini aduh. Sebenarnya mana nih Bro? Gua kan udah lama ngelihat ya kalau di YouTube lu kan bahas segala macem lah, pompa lu bahas juga, ikan akuarium segala macam dibahas. Pokoknya reviewer rajin dah gitu. Sebenarnya kenapa begitu ya? Karena itu kan gue hanya mereview barang yang gue belanja Bro. Iya, yang dipakai kan benar-benar emang bukan endorsan kan sebenarnya ya awalnya kan ya. Beda dengan orang yang spesialis otomotif, spesialis spesialis makanan yang memang dia udah menekuni itu dan banyak endorsan di bidang itu gitu. Memang harus ditegunin gitu kan. Dan pas kalau kebetulan saya kan lebih karena akhirnya kan ngerambat juga ngebahas sepeda terus aksesoris sepeda gitu kan ya. Kalau sepeda itu sebenarnya Bro, kalau lihat di YouTube saya yang tahun jebot dengan lebih jelek lagi mungkin dengan gue masih belajar bikin video itu ada banyak karena gue sepedaan sejak tahun 2010. Cuman gini bedanya kan gini. Sosmed itu kan juga berkembang Bro. Kalau dulu gue postingnya di Facebook. Kalau lo mau ikutin di Facebook lama gue, di Twitter tuh ada. YouTube itu kan baru-baru booming pasca 2014 aja itu. Karena udah mulai 2014 mulai bisa dimonetize kan. Terus tapi waktu itu juga nggak banyak. Nah, gue sebenarnya bikin YouTube sejak 2011. Cuman nggak ada isinya. Baru 2016-17 lah baru aktif. Nah, makanya waktu itu kan sepeda lagi nurun kan. Gue ke motor. Sepedaan ya cuman buat olahraga aja. Nah, pas ini udah booming lagi, kan gue ini tipe orang yang memang nggak nyari konten ini di konsep enggak. Jadi gue itu konten itu sambilan. Jadi gimana caranya di waktu-waktu luang gue kerja kan ya menjalankan hobi sekaligus biar dapat konten ya gue sepedaan sambil gue bikin kontennya, gue belanja alat sepeda, gue bikin reviewnya, gue beli alat apapun termasuk kacamata Eiger segala macam ya gue bikin reviewnya gitu. Itu kan kayak sambil menyelam sambil minum air kan Bro. Gitu aja. Dan sebenarnya gue sih malah belum nonton loh yang video yang masalah kacamata itu. Itu banyak orang belum nonton, udah tahu kasusnya. Awalnya pada kalau baca berita aja atau lihat kasusnya dikiranya itu gue bad review Bro. Jadi mereka bilang bad review pun mereka masih mendukung gue gitu loh. Karena ya
Ya itu suka-suka orang yang udah beli segala kan macam. Dia berdasarkan pengalaman yang make kan. Tapi begitu dia lihat video gue makin heran lagi gitu. Lah ini videonya nggak ada noise-nya, nggak ada bermasalah ya. Kalau kelas bukan sinematik itu ya wajar. Gue kan bukan orang itu. Kan vlog bro. Kayak blog lah. Blog kan nggak bisa dibandingin dengan wartawan. Misalnya koran yang punya editor bahasa, punya redaktur berjenjang gitu kan, sama blog ya. Blog ada typo-nya ya wajar. Sama dengan vlog. Nah, vlog ini kan ya kita kalau vlognya media, vlognya artis ya punya redaksi bro. Artis itu satu orang yang vlog itu timnya redaksi itu yang nyuting sekian ya kalau bagus ya wajar. Gue kan gue udah syuting sendiri, gue udah edit sendiri segala macem. Ya pokoknya ya berusaha lah gitu ya. Pokoknya reviewer yang istilahnya menengah lah. Mungkin dia belum reviewer. Ya kaki lima bro. Istilah gue kaki lima. Ya mungkin kan ada yang kaki lima, menengah pun itu udah punya asisten lah istilahnya. Iya pasti itu. Iya itu tingkat menengah aja udah punya asisten gitu loh. Karena kan berbanding dengan pendapatannya bro. Iya benar. Kalau pendapatannya bisa untuk gaji orang, kalau gue kan pendapatannya belum bisa untuk gaji orang bro. Baru cuma bisa buat beli pulsa. Beli data kali ya. Iya beli data benar. Nah bayar wifi. Kan sebelumnya si pihak Eiger ini dia komentar dulu nggak di kolom komentar YouTube? Apa dia langsung kirim email apa gimana tuh? Enggak bro, jadi langsung kirim email. Nah tapi begitu kasus ini rame, ternyata banyak yang nge-share, dia sempat dikomen-komenin negatif dengan beberapa itu kan, yang diduga orang Eiger itu kan yang jadi viral juga. Si F kan? Ya, inisial F itu ya. Inisial F. Tapi saya nggak mau mendoxing orang lah, karena itu bukan ini kita lah ya, kita kan mengambil pelajaran dan ini. Jadi pas video itu tayang nggak ada komentar apapun dari pihak Eiger ya? Di video tersebut nggak ada 4 bulan bro. Video 4 bulan lalu baru disurati sekarang. Udah gitu suratnya rancu. Suratnya itu ditandatangani 2020. Kopnya 2021. Dikirimnya baru Kamis siang itu. Awalnya saya kaget, saya baca kirain orang mau menawarin kerjasama apa kan, biasanya kayak gitu brand kalau ini kita atau promo, spam promo gitu kan. Legal gitu kan. Duh, kok keberatan? Saya bilang gini, kok keberatan, video mana yang keberatan? Karena gini, saya itu nggak pernah bikin video bad review bro. Kalau sesuatu yang menurut gue jelek, ya gue nggak review aja, selesai gitu loh. Kan kalaupun misalnya ada bad kan ada, biasanya kan bahas positif negatifnya kan. Iya, nah itu lain. Lah maksudnya ya istilahnya. Gitu, barang yang sangat jelek banget gitu, mending gue nggak review. Tapi kalau barang yang normal bagus menurut gue, tapi tetap kekurangannya gue sebut, itu kan harus dong, kan biar orang sadar kekurangan juga. Maksudnya bad review itu orang barang jelek banget terus jelek-jelekin gitu, itu bukan style gue. Kan ada bro YouTuber yang begitu, biar ini di endorse, biar yang dijelek-jelekin nanti iklan ke dia biar bagus-bagusin. Gue nggak seperti itu bro. Gue apalagi brand lokal, gue support, gue bagus-bagusin. Kalau lu lihat video gue itu yang soal gitu, itu muji-muji dia kok bro. Gue beli 2. Gue muji-muji karena kacamata yang muat di muka gue itu nggak banyak, dan ini adalah yang muat dari sekian gue cari. Gue beli 2, yang satu di store di Pejaten Village, langsung gue coba muat, yang satu di online karena gue udah kapok beli online. Berbagai kacamata gue coba, itu kalau beli online suka nggak muat, gue jual lagi gitu kan repot. Betul. Terus gue beli 2. Gue juga baru ingat bro, apa namanya, kacamata Eiger ini sempat gue pakai di sana pas kemarin naik haji. Kan itu pas panas kan di sana ya, itu buat, di sana wajib tuh pakai kacamata, silau banget itu marmernya kan, penghalau matahari kan. Iya, marmernya juga silau bro, jadi silau atas bawah itu di sana. Iya, itu baru keingatan, oh iya kacamata gue juga kacamata Eiger gitu loh, cuman nggak gue review aja. Nah, Eiger ini kenapa gue review bro? Kalau lu mau lihat kan gue bikin playlist review itu kan, review unboxing itu, lebih banyak Eiger dibanding barang yang lain. Karena apa? Gue itu dari kuliah bro. Gue nggak pernah pakai sepatu kuliah itu, gue pakai sendal gunung karena boleh tuh di Kirsawat UGM itu kalau kuliah pakai sendal gunung tuh boleh, sendal jepit ya nggak boleh. Gue itu pakai Eiger itu sampai gue lulus. Bahkan identik loh. Baju namanya sendal Eiger itu sendalnya anak kuliahan gitu lah. Kenapa pakai itu? Termasuk saya karena murah sih, nggak banyak yang lebih murah. Dia awet bro. Awet, bagus nih barang. Jadi awet, terus ada yang modelnya sendal sepatu itu kan yang istilahnya kalau harus pakai sepatu udah tinggal tambahin kaos kaki gitu. Iya benar, pakai kaos kaki yang enggak. Nah sampai kerja sampai sekarang sebenarnya gue pakai. Makanya kan saya jadi kayak orang yang kemudian kayak orang yang sudah mencinta, kayak fans. Misal orang fans Liverpool, orang Liverpool ini tiba-tiba malah ditegur, jangan ngefans lagi atau lu jangan nonton kita lagi kan. Jadi orang kan
atau fans MU gitu kayak Iya, gue itu ibaratnya kan jadi gini, patah ibaratnya hati. ngefans sama MU, Liverpool ya. Liverpool mau dijelekin sama fans MU, Chelsea segala macam, Nggak tetap ngaruh cuek ya. tuh. Tapi begitu Heeh. dikasih Bahkan kita ultimatum sama dari pihak Liverpool sendiri, kita jadi down kan ya jadinya. iya, atau itu bukan ultimatum lah. Kalau ini kan kayak kita nggak harus ngapus, itu kan sama aja kita nggak boleh nonton Liverpoolnya misal gitu kan. Ya kita apa gunanya kita apa gunanya kita ngefans kalau kita nggak boleh nonton. Kalau Iya, di iya. kasus ini, misal kalau review harus yang sebagus ini, ya saya bilang ya kan gue nggak bisa bikin yang sebagus itu gitu. Gue udah nggak ada waktu lagi untuk kuliah sinematografi atau apa atau beli alatnya mahal. Iya, iya. Ya gue mending nggak nge-review lagi gitu. Kan Iya, di situ saya nggak ngajak boykot bro. Gue tidak mengajak orang memboikot Eiger. Itu kalau ada efek samping itu kan bukan dari gue. Iya, iya. Gue cuman tidak akan mereview lagi. Kenapa tidak mereview lagi ya? Karena Eiger punya standar dan itu udah sebutkan kan gue nggak boleh dong. Gue ngeyel gitu. Orang keberatan dengan sesuatu. Sebenarnya ya kalau surat itu isinya cuman keberatan soal lighting segala macam, gue bisa terima. Gue ini sebagai masukan. Tapi yang hapus itu yang gue nggak terima. Makanya itu yang kemudian gue ramein biar orang menilai. Boleh gak sih orang mau sensorship? Itu kan kayak sensorship bro. Betul. Pakai legal lagi bro. Nah pas dan banyak yang dihapus kan itu kalau orang banyak yang ngaku gitu kan dapat surat yang sama. Nah pas begitu pertama nerima kan pertama kan lu kaget ya. Terus Ya, setelah kaget itu langsung di reply nggak emailnya itu? Apa langsung lu ramein di medsos Enggak apa dong. di ini? Saya reply yang sama dengan status saya di medsos itu. Coba dilihat aja itu sama. Karena apa? Saya bikin sebagai kayak surat terbuka gitu. Buat apa? Buat pembelajaran bro. Ini kan dari belajar semua orang kan. Kalau kita lihat hikmah di kasus ini tuh semua orang belajar tentang banyak hal lah, PR, branding segala macam. Yang saya yakin juga Eiger belajar dari situ gitu. Mungkin harusnya juga berterima kasih di situ. Saya juga berterima kasih pada Eiger karena kasus ini juga saya akhirnya dikenal banyak orang. Akhirnya jangkauan kita untuk sharing jadi lebih banyak juga kan bro ya. Gue nggak melulu ngomongin soal duit kok. Dan juga belum ada duit juga ini kan. Sebenarnya nggak ada ini. Sama ini juga gue pro bono aja di beberapa ini kan. Jadi gitu aja. Jadi kayak begitu, ada hikmahnya lah gitu. Begitu lu terima itu langsung lu reply sekaligus di share di medsos ya bro ya. Iya. Tapi ada. Karena aneh bro. Ada jarak nggak? Ada jarak berapa lama nggak begitu nge-reply sama nge-share? Gue lupa sih. Gue biasanya kan emang kalau post Facebook ini langsung kopas ini gitu. Karena gini, menurut saya kenapa gue share itu kan orang kenapa nggak dibicarain bahwa gue gitu. Ada yang gitu kan. Kenapa di-share? Kalau menurut saya sih ada sesuatu yang bisa untuk pembelajaran, bro. Ini kan sesuatu yang ya apa ya? Kalau lu baca buku-buku soal PR, baca buku soal branding macam, yang seperti ini tuh baru ada kali ini menurut saya dalam kehidupan saya gitu. Orang menegur atau mau men-take down, menegur segala macam sesuatu yang bagus buat dia gitu. Kalau terjadi di bad review udah sering kejadian, walaupun endingnya juga brandnya itu sendiri yang kalah kan. Dulu ada blogger otomotif di ini salah satu brand sepeda motor karena nulisnya ya bad review gitu. Akhirnya ini blogger sekarang jadi salah satu blogger motor terbesar di Indonesia. Dulu sih nggak begitu besar juga gitu. Nah sama dengan dulu ya kasus Garuda segala macam. Dari sini yang sering gue diskusi sama lu tuh bro, Streisand Effect. Iya. Ingat gak lu Streisand Effect kan? Jadi sesuatu yang kita mau take down dari internet itu justru akan menjadi lebih besar dan lebih nggak bisa dikendalikan lagi kan. Efek ini diambil dari nama Barbara Streisand karena waktu itu Barbara Streisand itu rumahnya di foto aktivis lingkungan, di post di website yang sebenarnya cuma dibaca 8 orang kalau nggak salah, tapi dia sue ke pengadilan, dibawa ke jalur hukum, terus kalah ini aktivis lingkungan, akhirnya pengadilan nyuruh dia meng-take down foto itu. Fotonya di take down yang hanya dibaca kurang dari 10 orang, tapi yang terjadi apa kemudian kasus yang ini buat netizen marah dan makin nyebar kemana-mana fotonya, plus mungkin juga dia diinvestigasi sama orang segala macam, akhirnya kan rugi. Yang mau menghilangkan sedikit malah akhirnya jadi banyak. Atau kasus United Break Gitar, udah pernah dengar belum bro? Belum. Ini pelajaran ini yang kemarin tadi malam belum sempat dibahas sama di diskusi saya sebelumnya. Jadi waktu itu bro ada Dave Carroll kalau nggak salah musisi Amerika yang naik United Airlines. Ya naik United Airlines tuh bro. Nah tiba-tiba dia dari dalam pesawat ngelihat tuh bagasi dia dilempar-lempar. Yang sering kita lihat juga kan di Indonesia. Ternyata gitarnya seharga $3.000 tuh hancur bro. Nah sebenarnya dia tuh udah mencoba baik-baik ngomong ke maskapainya untuk diganti gitarnya atau minta tanggung jawab lah. Akhirnya dicuekin karena dia itu
musisi yang dianggap nggak terkenal gitu. Kan biasa terjadi seperti itu tuh bro. Ini soal kesetaraan konsumen gitu kan. Akhirnya yang nggak terkenal dia, aduh dia udah kalah lah, nggak bisa. Akhirnya dia beli memperbaiki gitar lagi habis $100 atau berapa. Dia terus bikin lagu United Break Guitar itu, diupload di YouTube. Meledak lah tuh lagu kan. Meledak tuh lagu karena unik. Akhirnya apa? Saham United Airlines itu anjlok. Dan anjloknya itu kalau diduitin itu senilai 50 ribuan, sekitar 50 ribuan kali harga gitar itu kalau dia sebenarnya mau diganti baru gitu. Nah sekarang kan kelihatan ya kan, sesuatu yang awalnya cuma meremeh-remehkan karena tidak menganggap setara konsumen itu bisa berakibat sangat bad bagi perusahaan itu. Dan tidak hanya cuma reputasinya yang hancur loh bro, ini bisa ke duit loh ya kan. Makanya kan hati-hati ya, seperti yang peribahasa sempat gue post itu kan untuk pelajaran ini, kasus ini gue simpulin kayak itu ya. Panas tahun kemarau setahun itu bisa lenyap oleh hujan sehari bro. Ya itu kan, kita harus hati-hati bener kita menjaga itu kan. Dan itu sebenarnya brand itu dirusak kadang-kadang bukan oleh orang lain bro. Salah kita kalau nyalahin konsumen ngerusak brand segala macam. Yang ngerusak adalah pemilik brand itu sendiri. Karena bahkan krisis pun bahkan bad review pun itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi blessing in disguise, bisa jadi sesuatu yang tiba-tiba jadi berkah gitu, musibah jadi berkah ya. Itu bisa kalau pinter brandnya gitu. Dan setara. Nah ini di Eger itu yang bikin saya agak kok Eger begini ya, itu karena saya tahu dia pernah ada bad review soal tenda oleh siapa ya, salah satu mungkin petualang senior atau apa intinya artis atau kaki apa bintang 5 lah gitu. Itu ditanggapi dengan sangat kok kami menerima masukan akan ganti segala macam gitu. Tapi kok beberapa YouTuber, ternyata bukan gue doang yang dikirim surat. Itu kok malah diancem gitu loh. Maksud saya, ini apa-apaan? Ini sama-sama orang beli, sama-sama konsumen setia gitu loh. Harusnya kan semua konsumen itu ya setara, orang sama-sama beli, sama-sama cinta. Kan ada ini kan pepatah udah jadul banget itu bro. Pembeli adalah raja itu kan. Iya. Apa istilahnya? Dan masih berlaku menurut saya. Pakem yang dari zaman Orba sampai mau itu berapa kalau di puluh ilmu, tahun ke depan masih ini kok relevan kok. Kalau di ilmu pasti itu tingkatannya itu bukan teori lagi bro, bukan hipotesis apalagi teori, itu udah hukum itu bro, kayak hukum gravitasi gitu yang udah settle gitu kan. Istilahnya itu kan ya istilahnya orang mau jualan itu udah pakemnya itu pembeli adalah raja gitu. Iya. Apalagi era medsos sekarang kan, misalnya orang ngomong jelek dikit gitu kan istilahnya, ngasih minus dikit aja, minus 1 apa minus 3 gitu kan, nggak usah minus 10 gitu kan. Iya. Tapi dia viral ya udah. Nah ini dia yang gagal disadari bro, bahwa di online itu kita nggak bisa ngelihat orang kecil dan gede. Benar. Ada akun gosip dulu, kecil, belum jadi akun gosip, masih kecil, dia ngelawan motivator handal gede. Dikira kan kalah nih akun kecil ini, tapi kan dikapitalisasi netizen, motivatornya yang kalah. Sekarang akun ini jadi salah satu akun gede yang tempat orang nyari viralan kan. Inisial L sama ya? Sama kan, gue kan kecil, nggak dianggap awalnya, tapi begitu rame jadi gede baru dia kemudian minta maaf terakhir ya, baru dianggap gitu. Ini juga menjawab yang bertanya kenapa nggak di email-emailan aja, selesaikan baik-baik. Kalau gue kecil nggak akan dianggap kan. Iya. Kalau udah rame kan lain cerita. Dan kan ini bro, lu kan katanya reply email itu, dan itu ada reply balik nggak dari mereka? Enggak, awalnya? Reply-nya pas minta maaf itu. Dan berarti minta kan maafnya ke media kan? dulu. Replyan lu kan selama ini kan dicuekin kan? Dicuekin. Lalu rame viral, mereka dihubungi media segala macam. Justru saya baca minta maafnya yang pertama itu dari teman media yang ngirim ke gua. Bukan mention langsung ya? Belum mention dulu. Jadi gua dari media, gua udah baca, baru mereka bales ke email dulu, baru kemudian gua dapat mentionnya itu kan. Karena juga ketumpuk mention banyak kan. Ya intinya orang ya kadang-kadang memang begitu lah ya. Kita nggak ngelawan orang kecil lebih ke gede gitu kan. Itu kadang manusiawi sih bro. Cuman ini ke depan ya perlu brand-brand ini atau kita lah semua itu berhati-hati soal ini ya. Iya. Ya itu manusiawi, gue manusiawi, gue nggak nyalahin juga gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ada pejabat sama orang jelata kan kadang lebih ini ke pejabat atau artisnya kan, lebih perhatian ke situ ya. Itu manusiawi, gue nggak nyalahin. Cuman ternyata kan di era sekarang tuh nggak bisa begitu tuh. Ya kan, netizen tidak menerima tuh yang begitu arogan segala macam. Arogan kan netizen nggak bisa tuh. Mungkin selama ini dia pakai legal. Nah itu kan bahasanya sama, itu kayak template aja kan surat itu di beberapa YouTuber yang kemudian pada mengupload juga kan. Terus pakai legal mungkin, dan kayaknya
ada juga yang ngapus kan. Mungkin sama itu efektif dengan cara ide begitu, tapi kemudian kan jadi tidak efektif ke gua atau ke mungkin ke depan lagi orang nggak akan efektif lagi dan kita blunder justru gitu. Nah, menurut saya cara-cara yang seperti itu sudah tidak tepat lagi dipakai di era sekarang gitu. Bahkan orang kalaupun secara hukum menang pun ketika kemudian masyarakat menolak itu, menganggap itu arogan segala macam bisa kalah kan. Sering kan kita ada kasus dulu Perita segala macam atau yang lain lah, banyak lah kasus-kasus gitu yang kemudian pressure publik membuat ya kan itu terkait rasa keadilan segala macam. Ya gitulah gitu, makin boncos pokoknya kalau makin ngotot sekarang tuh orang makin boncos gitu. Netizen tuh ngeri-ngeri sekarang karena itu wakil masyarakat ya sebenarnya, pandangan ya memang kayak demokrasi juga sih bro di benar. Kebebasan berpendapat ya kan. Kebebasan berpendapat. Dia bisa jadi arus besar, tapi arus besar itu bisa arus besar yang positif sama negatif. Nah, belajar dari kasus lu kan ini kan akhirnya jadi impactnya jadi kemana-mana nih bro. Ada upaya doxing, ada upaya boykot. Kalau sikap lu sendiri gimana ngelihat? Pertama yang soal doxing, gue nggak pernah setuju soal doxing. Gue juga pernah jadi korban doxing bro. Gue kan rame di internet juga tidak hanya didukung, ini kan orang mendukung gue, banyak mendukung. Gue kan pernah juga dibully gitu, misal pas ngeritik komunitas drone, karena gue pernah keganggu drone. Terus gue pernah waktu itu bermasalah dengan kayak apa itu ambulan yang pakai alat yang seolah-olah itu polisi, punya polisi dan sirine serbu kan nggak boleh secara undang-undang. Gue cuma ngasih tahu bahwa di undang-undang ini, tapi mereka nggak terima, terus banyak yang mau katanya mau nabrak gue di jalan, mau datengin rumah gue, di doxing itu rumahnya di sini ini itu nggak banget. Jadi saya berharap nggak usah doxing. Lagian kan ini kan personal apapun, misal si Hendra itu kan dia mewakili Eiger-nya gitu loh. Nggak bisa kita nyalahin ke person dia. Ya, kita nggak tahu kan dia kenapa dia memilih itu, bagi perusahaan apa bukan kan. Ya jangan didoxing lah gitu. Ya kita kasih masukan baik-baik lah ke brand, ke inian, jangan nyerang personal. Saya selama ini juga nggak pernah yang nyerang personal. Biasanya orang udah putus asa aja yang nyerang personal. Kemudian yang soal apa tadi, boykot gue nggak ngajak boykot Eiger. Gue masih pakai baju-baju gue banyak Eiger. Gue nggak akan niru para seleb yang waktu Perancis itu mau bakar tasnya Louis Vuitton segala macam itu atau dibuang atau itu, atau sari roti diinjek-injek rotinya ya, itu tidak Islami. Gue orang Islam, di Islam tuh nggak boleh itu buang barang injek roti segala macam. Gue pakai, yang gue lakukan adalah mungkin dalam waktu dekat tidak membeli dan tidak mereview lagi gitu kan. Ya buat apa gue beli, gue review kalau nggak boleh sama yang punya kan. Walaupun dia udah minta maaf dan seperti itu ya udahlah nggak apa ya kan, masalah gue udah selesai sebenarnya, nggak ada masalah lagi bro. Menurut gue udah saling memaafkan tuh udah selesai mas ini kan. Dan gue lebih suka di publik, di sosmed saling posting biar publik juga belajar kan, publik ngikutin nih kan, pengen tahu kelanjutannya. Makanya gue menghindari ketemuan, menghindari yang belakang meja segala macam, karena bukan apa-apa nih bro. Lu denger gak yang gue dituduh settingan ya? Jadi tuduh ini settingan, gue kerja sama Eiger settingan. Makanya ini bukan, ini demi Allah bukan, ya kan? Terus makanya gue menghindari ketemu pihak Eiger. Karena apa? Nanti malah orang akan percaya, oh iya settingan ini. Apalagi kemudian pihak Eiger ngasih sesuatu yang di endorse segala macam, ya kan? Iya, apalagi ketika misalnya masalah ini. Terus lo jadi duta, istilahnya duta produk Eiger. Waduh, ketahuan sih dia. Dalam waktu dekat enggak lah. Ini nanti malah dia kasihan Eigernya. Kalau gua sih mungkin untung. Eigernya yang akan dibully orang karena. Tapi kan lo secara kesan juga kurang bagus bro kalau kayak gitu. Si Dian ternyata begini juga nih gitu kan. Buat Eigernya jeleknya gini bro. Kan banyak orang ini yang kemudian ya mungkin yang biasa pakai teori konspirasi. Gue baca sih bro, nggak usah disebut siapa akunnya. Dengan PD-nya mengatakan bahwa ini si Eigernya ini nih lagi pengen dia bikin ini, emang dirancang pihak Eiger nih biar orang aware lagi dengan Eiger. Itu menurut gue sih salah ya, karena apa? Eiger itu bukan brand yang nggak terkenal bro. Dia sejak zaman belasan atau puluhan tahun yang lalu udah dikenal orang dan dia udah settle, brandnya settle. Benar. Settingan gini tuh mungkin terjadi, gimmick ini kalau brandnya itu nggak dikenal gitu loh. Rame orang kenal walaupun pakai teori mengencingi air zam-zam kan, ada kan orang bilang mau terkenal. Yang paling gampang ngecingnya jam-jam itu bisa jadi orang terkenal buruk dulu, abis itu baru dia memperbaiki produknya gitu. Kita lama-lama orang lupa ada buruknya, ingat ininya. Tapi Eiger saya kira enggak, dia malah akan blunder gitu karena dia brandnya udah terkenal. Kedua, teknik terkenal dengan cara jelek itu ke depan menurut saya itu nggak efektif. Karena apa? Yang namanya reputasi itu adalah aset paling berharga bro di era online sekarang itu, di era digital itu. Karena lu bisa ketahuan
reputasi lu itu abadi. Lu bisa misal punya skandal apa gitu, suatu hari lu mau maju jadi apa, itu bisa dikorek lagi tuh sama netizen. Dan itu abadi gitu. Jadi kalau lu pernah punya gimmick-gimmick yang itu berakibat dengan reputasi lu jadi jelek, ya saya kira itu lu nambah-nambahin keabadian, nyimpen keabadian yang jelek suatu saat, orang tinggal munculin aja gitu kan. Iya. Nah terus kan di sisi lain gini bro, tadi kan impact-nya juga selain doxing dan boykot ya. Ini kan ada kemudian kayak persaingan di antara produk serupa nih bro, yang akhirnya lu ditawarin juga oleh produk merek A yang itu juga sama lainnya sama dengan itu gimana? Itu kan namanya kalau di teorinya itu kan ride the wave ya. Ini ada gelombang. Kalau dilihat di insight sosmed gue juga kayak jadi spike gitu kan. Kayak kalau di politik 212 itu gelombang. Jadi wajar sebuah produk kompetitor tuh menunggangi apa yang rame, kemudian mengambil advantage di situ. Itu sah-sah aja. Namanya juga orang jualan bro, saingan ya kan. Yang penting dia caranya nggak melanggar hukum, yang etis segala macam, dan itu kan dia cuman numpang tenar aja, kemudian memanfaatkan. Nah kemudian kalau dia melihat misal ini ada orang kecewa atau dikecewakan dengan produk yang serupa dengan produk kita, bagaimana kalau kita bisa suruh review punya kita gitu. Itu bagi brandnya mungkin itu akan membuka dia jadi dikenal orang, satu ya kan. Kedua bagi gue mungkin nanti kalau ada produk-produk itu yang minta gue review, bagi gue juga gue menemukan hal yang baru, sama ini gak pernah cobain yang lain, ternyata ada juga yang lain yang gak kalah bagus secara kualitas misal. Termasuk ke penonton gue yang mungkin awalnya cuma tahu satu produk sama itu kan menurut saya jujur sesuatu yang membantu nih bro terhadap publik kan. Ngasih pilihan, apalagi kalau harganya mungkin lebih murah gitu kan. Sama dengan ini Mas Arif dengan Pep Studionya kan tiba-tiba ngasih gue kamera nih, saya berterima kasih banget. Nah, dan dari situ kan itu sebenarnya sama juga menunggu gelombang, tapi dengan cara yang sangat elegan. Dia ngasih solusi gitu. Sama ini kan orang cuma ngasih kritik, ngasih nunjukin masalah, ini ngasih solusi gitu. Tapi kan dengan begitu, dengan kebaikannya netizen kemudian membalas kan, jadi ya gue baru tahu ada Pep Studio, baik sekali kan. Akhirnya dapat citra yang bagus, terus orang juga akhirnya bisa aware ternyata tuh Pep Studio gue juga baru tahu ternyata punya Mas Arif Muhammad, dan ternyata bagus-bagus bro bajunya bro. Bisa dicek gitu di situ kan. Nah ini kan cuma nggak ada kerjasama, nggak ada apa, dia cuma sekedar ikut bersimpati terhadap kita. Dia juga membantu up kasus gue juga kan waktu itu, karena dia baik konten kreator juga ngelihat ini kok kayak gini banget gitu kan. Ini kan sebenarnya kenapa kasus ini jadi rame bro, itu karena mau mewakili gue, ini kayak mau dianggap mewakili banyak orang gitu loh. Iya. Ya kan ini kan konten kreator, semua orang di era sosial media adalah konten kreator. Lu upload di apapun, di Facebook, even Facebook pun kan lu lagi bikin konten, user generated konten kan itu kan. Tidak hanya Facebook dan YouTube bro, semua sosmed itu kita jadi konten kreatornya gitu, dia hanya nyediain platform kan. Iya. Kan itu bisa terjadi ke siapa saja, apa saja kalau sebenarnya praktik ini dianggap benar dan harus terus dilakukan kan. Nah dengan kasus ini kan orang sadar bahwa yang begini itu nggak benar gitu, dan jangan dilakukan sebaiknya gitu. Kan begitu dan bro. Iya ya. Kalau gua bandingin kasusnya ini kan, kalau Eiger kan dari sisi ekonomi ya bro ya, ekonomi dan perdagangan. Tapi mungkin rada mirip-mirip dengan kasusnya ketika di politik bro. Jadi mungkin si Eiger ini kayak apa ya istilahnya, seorang dia karena berkuasa gitu ya di bidangnya gitu kan, terus berlagak diktator gitu kan ya. Yang kalau mungkin di politik sih bisa bertahan ya bro ya, mungkin dengan berbagai perangkat-perangkat dia mempertahankan si kediktatorannya itu. Tapi kalau di bidang ekonomi sama perdagangan kan sebenarnya beda cerita, jauh gitu loh. Ya kan. Tapi sebenarnya mirip-mirip aja bro. Jadi di politik pun lu sebenarnya kan lagi jualan juga. Maksudnya kalau gini orang di sosmed promosi segala macam itu kan yang beda cuman tujuannya. Yang satu tujuannya dapat kepercayaan. Kalau sebelum dapat kekuasaan untuk dipilih segala macam. Kalau dagang kan biar produknya dikenal lalu orang membeli gitu kan. Iya. Ya sama kan, kemudian efeknya yaitu kan orang nggak ada yang bisa maksa orang untuk membeli sesuatu gitu. Iya. Orang membeli karena keyakinan bahwa barang itu layak untuk dibeli. Citranya bagus segala macam. Nah, kalau yang ditampilkan brandnya itu sesuatu yang berbeda dengan keyakinan orang yang ingin membeli barang itu, kan yang terjadi kemudian orang nggak mau beli. Jadi sebenarnya kan bukan orang yang teriak-teriak jangan beli itu. Misal, mari kita boikot sesuatu, tapi sesuatu itu bagus,
Saya kira nggak ngefek gitu kan. Boikot Aqua gara-gara ini Prancis, saya lihat orang masih minum Aqua gitu karena mungkin Aqua masih memberikan sesuatu yang lebih bagus dibanding air mineral lainnya misal ya kan. Soalnya fanatik banget ya kan mungkin. Gitu. Enggak, maksudnya gini bro, posisi si Eiger ini kan kalau di dalam politik tuh dia kayak semacam yang apa ya, yang penguasa yang merasa represif penguasa gitu loh. Bener nggak? Dan mungkin itu kan dia penguasa pasar di bidang outdoor gitu kan, outdoor perlengkapan outdoor gitu kan. Ya itu paradigma lama gitu bro. Kita bisa memaksa seorang. Kalau di sekarang enggak, bahkan penguasa sekarang pun kan kalaupun mau nabok kan harus nyilih tangan kan kalau bahasa Jawanya bro ya. Paham kan maksud gue bro? Makanya itu ada tadi gue bilang segala macam. Ini kayaknya sama nih. Mungkin dia memposisikan dirinya itu sebagai gue lagi berkuasa nih sekarang nih di bidang outdoor nih gitu kan. Kan ibaratnya sebelum kasus ini kan mungkin si Eiger itu kalau bisa dibilang dominasinya apa peringkatnya dia kan udah di atas angin bro. Oh iya, udah bener sultan kan? Kalau kata dokter Tirta. Iya, udah sultan istilahnya. Udah sultan. Jadi lu nggak bisa macam-macam dengan produk gua gitu loh. Lu bikin video tentang produk gua jelek ya, sorry gitu kan istilahnya gitu kan mungkin ya. Dia lupa bahwa mungkin ya dia lupa bahwa ya yang namanya perusahaan segala macam itu sumbernya adalah pembeli kan. Perusahaan itu bisa running kan karena barangnya dibeli sama orang. Dia mau bikin barang sebagus apapun, seperfect apapun, sesempurna apapun, kalau nggak ada yang beli, bisa jalan nggak tuh perusahaan? Kan nggak bisa. Jadi pembeli itu adalah senternya di situ. Kalau ini bedanya nih bro, perusahaan sama pembeli. Perusahaannya nggak ada, pembelinya nggak rugi bro, banyak merek yang lain. Kalau perusahaan kehilangan pembeli, apalagi pembelinya yang pergi banyak, nah dia mau apa? Kan nggak ada alternatif pembeli gitu. Terus kemudian kalau dia memerangi konten-konten yang dianggap dia tidak sesuai standarnya, kan dia sama aja mengurangi pangsa pasarnya. Misal, kalau benar video gue jelek, walaupun ternyata banyak orang bilang enggak, itu kan sama aja kayak orang punya selera sinematik, film-film berat, film-film yang bagus, lalu mencemooh sinetron. Nah, padahal itu kan masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda. Kalau orang politik itu nggak boleh tuh hanya di film ini aja atau hanya di rangkul semua aja, ya kan? Ya kan makin banyak laku, makin luas pasar lu makin bagus kan kalau dalam bisnis kan. Secara awam kan begitu. Nah, sama kan. Nah, kalau masalah kemudian alatnya kurang video kurang bagus, itu kalau diberangus itu salah, bro. Karena apa? Konsumen sekarang itu lebih suka review jujur, review yang tidak terkesan profesional gitu. Karena apa? Karena terkesan itulah apa adanya. Itu jujur gitu. Mungkin orang udah ngelihat reviewer itu udah di endorse segala macam. Iya, betul. Dia nggak bakalan ngomong yang negatif tentang si A nih, merek A nih. Betul. Gitu kan ya. Jadi kayak dulu kan orang lihat produk tuh di media mainstream ya. Dulu dari situ. Lama-lama dia tahu dong media ini diiklanin nih segala macam. Terus iklannya udah dibikin dengan studio segala macam yang kadang-kadang datangnya beda gitu kan. Akhirnya dengan media sosial muncullah influencer. Yang awalnya orang itu ya udah dia dari mulut ke mulut itu jadi online gitu. Jadi ini bagus ini di status, akhirnya orang percaya. Dari influencer ini kemudian muncullah endorsan ke influencer ya kan. Jadi iklannya berubah tuh ini ya kan dari media mainstream ke influencer yang di endorse. Lama-lama endorsan influencer ini juga udah nggak objektif kan. Iya. Dia udah jadi kayak media. Akhirnya orang nyari video-video dari user yang ya ibaratnya video seadanya itu. Yang awam, benar. Nah makanya gue heran. Ini ya mungkin nggak ngerti ilmu begini atau gimana ya kan. Ya gue maklum aja mungkin ya. Tapi harusnya perusahaan di era sekarang tuh harus meng-hire orang-orang yang ngerti mainan ginian gitu. Anak-anak muda kan banyak gitu kan. Ini dipadukan dengan SDM yang senior untuk kebijaksanaannya. Kan anak muda biasanya itu pintar tapi gerusa-gerusu. Sementara yang senior itu biasanya bijak tapi nggak ngerti perkembangan terbaru. Itu kan kombinasi yang ciamik gitu bro. Iya. Yang satu pengen kencang, yang satu ngerem gitu rem kan. Dan gas jangan bro, jangan bablas lah gitu. Gas semua. Iya, benar. Bro. Atau nggak jalan. Nah bro, ini kan kasusnya udah berkembang sedemikian gede ya. Tapi kan kemudian lu dari awal tadi kan udah ngelihat bahwa si Eiger ini pertama nge-reply email dia lama banget nggak dibalas kan. Terus begitu viral, begitu rame baru dia balas gitu kan. Nah, ini kan ada kalau gua ngelihat sih ini awalnya nggak ada itikat baik nih dia nih gitu kan. Apalagi sebenarnya di hari pertama kedua yang lu posting di Twitter itu kan sebenarnya udah viral ya, tapi belum ada juga tanggapan dari si Eiger gitu ya. Iya.
Kan saya posting juga ke Twitter sama Facebook itu kan dengan mention loh. Kalau cuman mau menjelek-jelekan atau meramaikan saja kan gue nggak mention. Kan banyak tuh orang yang no mention kan. Kalau bahasa anak-anak Twitter kan no mention. Kan gue mention. Dengan harapan itu ada tanggapan langsung dari perusahaan. Ini bener nggak surat dari lo? Terus maksudnya apa gitu kan? Kok aneh? Ya sama dengan kalau lo tahu sosmed gue ngikutin kan sering gue juga ke Indosat, ke PLN segala macamnya sering kan gue kan. Ini gimana kok lampu mati? Ini kok pulsa saya gini-gini kan sering dan dibalas kan. Kadang-kadang di email lebih panjang lebar dijelaskan. Nah, itu loh maksud saya itu. Itu ada maksud itu juga di sosmed itu. Jadi pembelajaran dapat solusi yang lebih cepat ya. Soalnya gini bro, gue kan main misal beli di marketplace itu udah sering banget. Kadang-kadang kalau kita lewat bantuan yang disediakan di situ mirip-mirip email itu, kagak dijawab-jawab bro. Tapi kalau kita mention di sosmednya mereka lebih cepat gitu adminnya. Ngerti nggak? Lu ngalamin nggak yang kayak gitu? Ya kan? Yang kayak gitu maksud gua. Nah, itu kan ada dimensi itunya yang harus dipahami juga bagi mereka yang masih mempersoalkan kenapa nggak via email aja penyelesaiannya gitu loh. Iya. Jadi gitu. Kalau lu ngelihat gimana bro sih dari pihak Eiger ini sendiri, dia itu sebenarnya tulus nggak sih apa namanya? Gua nggak mau menilai ya ibaratnya dan gue juga sebenarnya nggak ada masalah sama si Eiger, nggak mau menilai orang sebenarnya dia minta maaf udah bagi gue udah selesai gitu. Gue juga di awal nge-share pun ada kata maaf juga, maaf jika review saya jelek segala macam, udah nggak ada intensi jahat, nggak ada niat jahat segala macam selain seperti biasa aja kita share ke netizen. Ini kan zaman yang serba terbuka nih akhirnya dan ada pembelajaran dan yang saya yakin ini pembelajaran yang mungkin banyak kita juga gue share video yang tadi malam sama temen yang brand lokal itu kan yang itu banyak yang pelajaran baru katanya mas gini. Nah ya sama kan terus sekarang sama lu ya orang akan banyak belajar dan inilah yang harus diperbanyak menurut gue bro. Kita harus belajar dari studi kasus. Sama ini kan gue studi kasus dari kasus orang. Ini kan ngalami sendiri. Cuman mungkin untuk saat ini lu masih jaga jarak dulu ya bro ya. Tuduhan settingan tuh banyak banget bro. Jadi gini mungkin lewat ini ada pihak Eiger yang mendengarkan. Saya mengapresiasi permintaan maafnya terus ada humasnya itu yang email saya merasa kami ada kekurangan terus boleh nggak menghubungi Mas Dian untuk ketemu atau Baywan segala macam. Saya terima dengan baik, terima kasih sekali. Cuman kalau untuk ketemu atau berhubungan mungkin takutnya nanti diposting bro kami udah menghubungi atau kami udah ketemu gitu. Yang ada nanti ini bisa merugikan dua belah pihak. Misal merugikan saya ternyata ujung-ujungnya begitu. Terus ada yang bilang wah bener nih settingan nih Eiger buktinya ketemu. Terus ada yang sempat ngasih ke saya juga, ada orang yang disebut brand ambassador Eiger segala macam yang bilang habis ini juga pasti kita ketemukan gitu. Nah menurut saya kayak gitu malah malah nggak bagus menurut saya kayak gitu. Karena sebenarnya ini kan nggak ada masalah kok. Lu sama dia kan nggak ada pertikaian kan masalah. Iya kepentingannya apa gitu ya. Sekarang masalahnya begini, terus kalau ada ekses begitu kan, Eiger udah bagus tuh, udah bikin yang terakhir itu mereka bikin Eggerian segala macam udah bagus tuh bahasanya, udah bagus dibanding bahasa sebelumnya, udah bagus. Terus ya untuk misalnya memperbaiki krisis, terus memulihkan kembali citranya ya, bikin aja diskon atau itunya diperbaiki komunikasinya dengan segala macam kan akhirnya nggak akan balik lagi ini kan orang akan percaya lagi kan ya sari roti contohnya sekarang orang udah makan sari roti lagi kan dan banyak kasus Garuda gitu kan yang penting kan di situ ininya aja diperbaiki ke depannya dan dipastikan nggak melakukan kesalahan yang sama gitu kan ada peribahasa kalau dia aja nggak jatuh di lubang yang sama karena semua orang pasti bro bisa berbuat salah bro benar ya kayak di agama kita kan semua anak Adam tuh berdosa tapi siapa yang berbuat salah kemudian meminta maaf tidak mengulangi kesalahan lagi itu kan esensinya di situ. Iya, tapi yang paling mulia bro, yang paling mulia itu yang memaafkan bro. Ya saling memaafkan lah bro, gue gak bilang diri gue orang baik juga. Enggak, gue yang bilang maksudnya. Oh iya. Gue yang bilang posisi lo lebih mulia soalnya kan memaafkan gitu. Iya, karena menurut saya dia cuma ngancem doang. Gue gak dirugikan. Iya, kan ada kan orang misalnya kalau misalnya benar-benar juga. Oh iya kan, masih ini. Nah gue itu. Eiger minta maaf. Mana bisa lo minta? Yang mau menilai gue jahat. Kan ada juga nih bro orang yang menilai gue jahat karena gara-gara gue ini bisa nanti ada pegawai Eiger kehilangan mata pencarian gini-gini kan lagi pandemi. Saya mau jawab saya tidak sejahat itu. Saya ini mengerem banyak orang bro. Misal media banyak yang mau di blow up lagi, mau diajar gak mal gini. Saya bilang apa? No.
kutip yang ada di status saya aja, itu aja. Saya nggak mau nambahin lagi. Karena ada yang mau minta wawancara, saya nggak mau. Ada yang bilang gini, kita perlu turunin nggak itu ratingnya Eiger biar jadi ini. Nggak jahat banget kayak gitu, nggak ini. Nah, ibaratnya apa? Banyak tawaran kalau mau lebih jahat kan sebenarnya kan. Kalau orang sakit hati kan kadang-kadang milih jalan jahat. Gue nggak seperti itu. Tapi kemarin masuk TV One lu di interview nggak, bro? Yang apa? TV One, berita ini kayaknya masuk TV One deh. Oh, enggak, belum ada interview langsung di media. Oh, jadi cuma itu ya, digitalnya ngubungin gue untuk bikin kayak kita nih talk show gini, cuman harus datang. Cuman waktu itu sih bilang lagi nggak bisa, bisanya virtual aja. Ada kok bro, tadi gue barusan sebelum nelpon lu nih, gue ngecek di YouTube ada kok di TV One kok beritanya kok. Oh gitu, nggak ngerti deh gue. Ntar coba. Tapi gue belum nonton ya, belum. Ya mungkin diambil dari itunya sama pengamat. Gue belum pernah sih diwawancara. Tapi yang ngomong si Dokter Tirtanya sih. Oh iya. Oh itu yang digital minutes ya, Dokter Tirta yang ngomong. Ya, biarkan lah mereka. Kalau saya sih anggap ini itu sama sebenarnya ya dari ngobrolan antar teman sama gue, sama lu, sama Bianti kan orang juga udah dapat kasus ini secara utuh sih. Kalau media mau ngambil silahkan. Kan banyak juga media yang gini, Mas, bikin video tanggapan lagi dong Mas dengan video handphone aja gitu. Kok orang nyuruh banget. Iya. Makanya tadi gue tegasin bro. Gue tegasin masalah impact dari kasus ini kan ada seperti itu kan, ada doxing, ada kemudian ajakan boykot. Nah makanya gue tanyain ke lu nih bro, masalah doxing tadi dan lu kan udah jawab seperti tadi ya. Gak ada kan di status gue atau apa yang ngajak ke arah situ kan gak ada. Iya. Kalaupun ada di yang pertama yang mungkin agak emosional dikit, yang gue gak akan review lagi. Dan itu menurut saya hak saya juga. Kalau dia punya hak untuk orang harus begini begitu, ya saya tanggapi dengan itu saya terima. Ya udah, saya nggak nge-review dulu lagi gitu. Nanti nggak bro? Ya, misal lu datang, lagian kan secara manusiawi nggak bakalan mungkin kan lu dalam jangka waktu dekat langsung nge-review barang-barang Eiger. Iya, ya kayak gini lah bro. Kan sempat viral kafe yang kalau sendal jepit nggak boleh masuk. Itu kan orang lain membalas dengan jahat, dibully orangnya, didoxing di ini. Kalau gue sebagai misal punya sendal jepit masuk kafe itu nggak boleh, yang gue lakukan apa bro? Ya gue nggak makan di situ gitu kan, simple as that kan. Iya. Yang gue lakukan sama kali, bro, ini yang gitu. iPhone kali ya, iBox. Kenapa? Ya. Sandal jepit masuk iBox kali ya. Kemarin. Bukan, yang kafe itu loh, kafe di di Kebun Sirih itu yang lantai 3 hotel apa gitu. Sempat. Kalau yang iBox itu ya itu bad review kan, itu bad review pun akhirnya kan viral juga bisa viral juga, walaupun itu backfire kayak yang bikin karena si itunya ngeresponnya bagus juga, itu dia pakai CCTV, pakai ini. Menurut saya gitu. Jadi kalau misal pun bad review itu jawaban lu jangan otoriter, lu ngancem segala macem, lu bikin fakta tandingan atau bikin tabayunan kan. Ya itu kan kayak iBox itu ya, itu kan dia langsung nunjukin CCTV di mana ternyata nggak sesuai tuduhan yang katanya nggak ada staff yang ini kan, ternyata ada gitu kan. Yang gue ikutin kayak gitu ya, punya kronologi yang berbeda dengan si itunya akhirnya. Nah kalau yang kayak gitu bro, itu mungkin misal gue sama Eiger punya sesuatu yang berbeda pendapat, misal suratnya nggak asli, itu ketemu bisa jadi menyamakan pendapat. Ini kan enggak, ini kan diakui kita ini ya, ini yang tersisa adalah pembelajaran bersama kan. Nggak ada yang perlu diklarifikasi segala macam kan. Malah kalau ketemu nanti akan membuat orang yang nuduh ini settingan makin percaya gitu. Ya rugi, gue rugi, akhirnya rugi. Gitu aja sekarang. Oke bro Dian, nggak berasa nih udah 45 menit kalau ya. Ngobrol sama lu itu sebenarnya nggak cukup ini nih, sambil ngopi biasa kita kan berjam-jam sampai. Iya ya, kita udah lama ya, nih sejak pandemi ya bro ya, udah lama bro. Ntar habis pandemi lah bro kita ketemu. Dulu dari zuhur ya bro, sampai maghrib gitu. Aduh iya, sampai maghrib tuh pas zaman di Setiabudi ya bro ya. Iya. Aduh. Iya deh. Ya kapan-kapan lah bro, bisa diulang lagi lah. Nggak nyangka. Jauh-jauh dari situ sekarang. Dulu pas ketemu kan belum menjadi YouTuber bro. Udah. Ya, tapi belum... yang masih kelas YouTuber 5.000 subscriberan lah. Yang 4 bulan sekali baru gajian $100. Sekarang ketemu lagi kayaknya udah gold ntar nih. Aduh kita lihat deh, semoga deh. Yang penting ini bro, yang gue suka dengan growingnya sosmed gue itu di Instagram, gue udah bisa swipe up. Jadi kalau misal gue punya tulisan baru di blog, orang bisa langsung swipe up ke situ gitu. Selama ini kan kalau ditulis domainnya aja atau tulis youtube.com Dunia Dian gitu, orang kayaknya nggak bisa langsung ke situ karena harus ngetik ulang kan segala macam kan. Kalau swipe up itu kan beda. Alhamdulillah. Kalau nitip repost gimana nih, gue udah berbayar belum nih gue nitip repost? Oh gratis bro. Ini sama orang aja mah gratis, sama apalagi teman sendiri. Kalau temen masa kita minta bayaran. Dan gue belum sematre itulah gitu.
Oke Bro Dian, makasih Oke, siap. banyak nih waktunya nih. Ya, Dan sama-sama Bro Iwan, semoga sukses selalu. obrolan kita juga menjadi klarifikasi ya Bro ya. Iya, menjadi Atas, ini insight baru sama orang biar nggak salah sangka dan nggak salah paham, apalagi pahamnya jadi salah. Iya ya, karena kan sedemikian viralnya jadinya, wah udah Iya, itu postingan lu di Twitter itu udah di replay, di quote, iya. di quote terus di requote itu ada bahasan lagi, ada thread lagi gitu kan, akhirnya kan ngembang kemana-mana gitu kan. Iya betul. Dan gue sih, tapi banyak juga pelajaran di situ. Gue sih respect lu nggak terlalu banyak komentar juga, nggak terlalu banyak apa namanya istilahnya postingan-postingan baru yang bikin kasus ini kan jadi ngelebar kemana-mana gitu lah. Iya, dan gue malah belajar dari situ kan. Dan kalau orang mau belajar di situ banyak pakar juga kan, bersuara juga kan. Dari situ kan kita bisa banyak belajar, Bro. Internet kan kemewahan di situ tuh. Kita bisa belajar dari berbagai macam hal gratis kan. Iya. Oke, Bro Dian, makasih banyak. Sama-sama. Lain waktu dilanjut lagi obrolannya. Siap, masih banyak topik. Waktu itu apalagi mau ngomongin sama Haji ya. Iya, pertama ghostwriter ini masalah gitu. Insya Allah deh kita kapan-kapan masalah Haji ya. Oh ya, itu menarik soalnya kan dengan Pak Haji nih. Waduh. Pak Haji Iwan nih, saya belum haji nih. Semoga segera, masih 18 tahun lagi nih antrinya, Bro. Iya, ini apalagi pandemi ini makin nambah ya, makanya kan. Tunggunya ya. Ya udah. Oke, Bro Dian, sukses selalu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.